diceritakan dulu kan yang dirasakan? Selamat pagi dok. Akhir-akhir ini saya sering lemas, suka capek, dan kaki saya sering bengkak. Dan air kecil saya juga terasa berbeda dari biasanya dok. Ibu, apakah itu ada yang berlangsung lama? Kurang lebih beberapa minggu dok. Awalnya saya pikir karena kecapean. Baik, dari pemeriksaan awal, kami menemukan adanya kesulitan minuman tidak. Untuk memastikan kondisinya, kami perlu melakukan pemeriksaan laboratorium dan beberapa pemeriksaan lainnya. Apakah saya sangat serius dok? Kita belum bisa menyimpulkan sebelum melihat hasil pemeriksaan. Namun ibu tidak perlu panik. Kita akan menanganinya bersama-sama dengan tim kesehatan lainnya. Baik dok. Silakan ibu bisa ke ruang laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik dok. Ini Baik Bu, sesuai dengan yang tadi dokter jelaskan, kami akan melakukan beberapa pemeriksaan antara lain kreatinin, ureum, elektrolit, hemoglobin, serta pemeriksaan urin sesuai kebutuhan. baik. Dok, apa pemeriksaan itu dilakukan? Pemeriksaan tersebut membantu dokter menilai fungsi ginjal, keseimbangan elektrolit, kondisi darah, serta melihat apakah terdapat kelainan pada urin. Setelah hasil pemeriksaan tersedia, kita akan mengevaluasinya. Dok, hasil pemeriksaan pasien menunjukkan kadar kreatinin dan ureum meningkat, serta terdapat penurunan fungsi ginjal. Hasil elektrolit juga perlu diperhatikan. Terima kasih. Berdasarkan hasil tersebut, pasien perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut dan pemantauan fungsi ginjal secara Baik Ibu, untuk pemeriksaan lab sudah selesai. Silakan Ibu boleh keluar. Baik Ibu, terima kasih. Sama Ibu. karena ibu merupakan perempuan usia produktif, saya juga akan meminta dokter spesialis untuk melakukan penilaian terkait kondisi kesehatan reproduksinya ibu. Baik dok. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, saya akan memeriksa data reproduksi Ibu. Apakah Ibu sudah merencanakan tanggal pemeriksaan? Tapi dok, saya tidak sedang hamil dok. Tapi saya memang masih Baik, pada kondisi gangguan fungsi ginjal, perencanaan kehamilan perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan dokter karena kehamilan dapat membutuhkan pemantauan yang lebih ketat. Jadi saya masih boleh merencanakan kehamilan dok? Keputusan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi ginjal Ibu. Kita perlu memastikan kondisi Ibu cukup stabil dan melakukan perencanaan bersama dokter yang menangani ginjal, dan jangan menghentikan dan mengukur obat sendiri jika nanti merencanakan kehamilan. Keputusan akan kita koordinasikan agar pengobatan dan kondisi kesehatan ibu tetap aman. Baik dok. Saya permisi dulu ya Bu, ya. Jadi selanjutnya ibu, saya akan meminta dokter melakukan pengerjaan obat yang digunakan untuk ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin tahu apakah Ibu sebelumnya mengonsumsi obat tertentu atau membeli obat tanpa resep? Kan ini obat kepala yang dibeli sendiri tahu kalau itu belum gitu. Oke, ini medikasi dengan gangguan penggunaan obat harus diperhatikan karena beberapa obat membutuhkan penyelesaian obat atau memberikan resiko terhadap ginjal. Berarti saya tidak boleh minum obat sendiri ya? Ya, sebaiknya jangan menggunakan obat secara sembarangan. Dan sebelum membeli obat, vitamin atau suplemen, itu konsultasi terlebih dahulu ya Bu ya, kepada tenaga kesehatan. Baik Bu. Ibu itu penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu, saya izin keluar ya. Baik ibu. Oke, makasih. Ini obat, kalau aku juga penting bu. Saya kecelakaan gizi. Gizi ya. Selamat pagi Ibu, ada gangguan ginjal, pola makan perlu disesuaikan dengan kondisi dan hasil pemeriksaan. Tidak semua pasien memiliki kebutuhan diet yang sama. Berarti saya harus berhenti makan makanan kayak gitu ya?
Bukan berarti semua makanan yang harus dihindari. Kita akan mengatur jenis makanan dan jumlah sesuai kondisi ibu. Misalnya, asupan barang perlu diperhatikan agar membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi resiko penumpukannya cairan. Kalau minum sih bagaimana Ibu? Jadi, buat jumlah cairannya juga perlu disesuaikan ya Bu dengan kondisi ginjal, jumlah urin, adanya pembengkakan, serta anjuran dokter. Jadi jangan memaksakan minum terlalu banyak atau terlalu sedikit tanpa arahan. Jadi nanti ahli akan membuat perencanaan makanan sesuai dengan kondisi ibu. Begitu, saya pamit ya dok. Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, Bu, karena khusus dari Ibu sudah mengalami penurunan yang cukup berat, Ibu akan kami evaluasi untuk kemungkinan terjadi hemodialisis sesuai indikasi medis. Bu, hemodialisis adalah salah satu terapi pembantu fungsi ginjal yang membantu membersihkan sisa dan kelebihan cairan dari darah ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsi ginjal. Apakah hemodialisis itu sakit, Bu? Selama tindakan, Ibu akan dipantau oleh tenaga medis. Kami akan menjelaskan setiap tahap sebelum tindakan dilakukan dan memantau kondisi selama proses. Apakah saya harus menjalani hemodialisis ini? Utamanya sekali tergantung pada kondisi dan penyebab gangguan ginjal Ibu. Dokter akan menentukan cara terapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan perkembangan kondisi Ibu. Ibu itu mengikuti beberapa dan terapi yang sudah ditentukan serta segera melakukan. Baik, saya kasih dulu ya. Terima kasih ya. Untuk mempermudah pembiayaan dan pelayanan kesehatan, saya akan mendatangkan petugas unit tes. Misi Bu. Baik Ibu, saya di sini akan membantu menjelaskan mengenai akses pelayanan kesehatan dan pembelajarannya ya. Jika Ibu menggunakan BPJS, kita dapat membantu memastikan administrasi dan juga sesuai prosedur yang berlaku. Saya khawatir deh pengobatan besar. Bu, untuk kekhawatiran tersebut bisa kita diskusikan bersama. Saya akan membantu Ibu memahami alur pelayanan dan dokumen yang dibutuhkan ya. Jika ada kendala sosial atau ekonomi yang mempengaruhi pengobatan, silakan disampaikan kepada kami dulu. Dengan seperti ini, penting agar pasien dapat menjalani pengobatan secara berkelanjutan. Nah, selain pembiayaan, kami juga dapat membantu menghubungkan pasien dengan dukungan sosial yang mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya izin pamit terlebih dahulu. Setelah Ibu pulang ke rumah, kami dari Puskesmas juga akan membantu pemantauan. Kami dapat mengingatkan jadwal kontrol, membantu memantau tekanan darah sesuai program, serta memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat. Jadi saya tetap dipantau meskipun sudah pulang ya. Ibu tentu kami akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait. Jika ada keluhan atau perubahan kondisi ibu, sebaiknya segera melapor dan tidak menunggu sampai kondisi ibu buruk. Dengan begitu, perawatan pasien tidak hanya dilakukan di rumah sakit, tapi juga membantu di tingkat puskesmas dan kesehatan. Baik Bu Dokter, terima kasih. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya cukup ya. Terima kasih. Saya izin pamit dulu nih. Kali kita semua sudah melakukan pemeriksaan dari berbagai bidang masing-masing. Saya ingin memastikan sangat informasi pasien dari analis laboratorium bagaimana. Baik dok, dari sisi laboratorium, pasien membutuhkan pemantauan fungsi ginjal dan elektrolit secara berkala sesuai kondisi klinis. Baik, kemudian dari dokter pasien bagaimana? Baik dok, dari sisi reproduksi, pasien perlu mendapatkan konseling sebelum merencanakan kehamilan dan perlu berkoordinasi dengan dokter yang menanggapi kondisi kesehatan ginjal. Baik, kemudian dari apotek bagaimana? Siap dok. Dari sisi obat, penggunaan obat perlu dikaji dan disesuaikan dengan fungsi ginjal. Pasien juga sudah diberikan edukasi agar tidak menggunakan obat secara sembarangan. Kemudian dari
Dok, dari sisi pelayanan BPJS, saya akan membantu memastikan pasien memahami akses pelayanan dan administrasi pembiayaan serta membantu jika terdapat kendala sosial. Baik, kemudian kabar bagaimana? Baik dok, dari puskesmas kami akan membantu pemantauan, lanjutan dan mengingatkan pasien mengenai kontrol serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan. Baik, dari seluruh tim akan bekerja secara kolaboratif. Tujuannya bukan hanya menangani gangguan ginjal, tetapi juga menjaga kualitas hidup pasien dan mencegah kondisi menjadi semakin berat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok, saya sudah lebih memahami kondisi saya. Ternyata banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya obat. Betul, kesehatan ginjal memang membutuhkan kerjasama antara pasien, keluarga, dan berbagai tenaga kesehatan. Terutama jika ibu memiliki rencana kehamilan, jangan lupa melakukan konsultasi terlebih dahulu. Dan selalu konsultasikan obat sebelum menggunakannya. Jaga pola makan sesuai anjuran, patuhi jadwal terapi dan kontrol. Jika ada kendala pembiayaan atau sosial, jangan ragu menyampaikan kepada laboratorium secara berkala juga penting untuk memantau kondisi ginjal. Baik dok, saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama Bu.